Okay, hello everyone. Haji Marzuki. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial atau dokumentasi pembuatan sebuah website CRUD atau website Create Read Update Delete. Ya, seperti contohnya kayak dashboard admin atau data mahasiswa atau segala macamnya ya. Oke, saya mau lihat dulu previewnya nantinya seperti apa hasil akhirnya. Oke, di sini ada database. Saya punya dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel user. Oke, kita lihat langsung bagian localhost CRUD. Oke, jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Username, password. Saya sebelumnya sudah bikin username, admin, nama username-nya, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bagian berandanya. Saya menggunakan sebuah template dari admin LTI IO. Saya nanti jelasin bagaimana saya merubah template ini. Ya, di sini ada tabel mahasiswa ya. Saya akan mencoba apa sih itu CRUD. CRUD itu kan create atau membuat ya. Ditambah itu create. Tambah ini proses create. Coba saya masukkan npm nomor pokok mahasiswa 621056455. Namanya siapa ya? Kita coba Reza Rahadian. Emailnya rahadian@gmail.com. Jurusannya hukum. Gambarnya default. Oke, ini tadi saya melakukan sebuah proses create ya, di mana di sini menambahkan sebuah data mahasiswa dengan nama Reza Rahadian. Kemudian saya akan mencontohkan read. Read itu dari sini sebenarnya, tabel mahasiswa. Nah, ini adalah sebuah database dari mana Reza Rahadian ini yang di-read oleh PHP di sini. Yang ditampilkan juga dengan HTML ya di sini. Jadi seperti ini. Ini data-datanya. Ini data yang original dari database-nya, kemudian di read di bagian sini. Ini adalah proses read atau membaca. Kemudian create read update. Saya akan mencoba di sini mengupdate. Saya mau update jurusannya itu ternyata salah. Ternyata dia adalah teknik sipil. Edit data mahasiswa dengan NIM 32105645. Oke, submit. Oke, tadi mana Reza Radian. Oke, di sini tadi kita melakukan proses yang namanya proses update. Jadi create, read, update, kemudian delete. Kita akan menghapus data ini. Kita coba delete. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Oke, oke. Jadi yang namanya mahasiswa Reza Rahadian ini udah hilang ya, karena kita sudah melakukan proses delete. Jadi kurang lebih itu seperti itu yang namanya CRUD. Kemudian saya di sini ada fungsi print atau print report ya. Gunanya adalah ketika kita mau klik print di sini, data yang ada di sini, kita akan coba print, kita download sebagai PDF ini. Start, gimana hasil downloadnya? Hmm, Ini kita buka. Nah, ini adalah hasil download dari data yang ada di sini dengan menggunakan fungsi report print dari MPDF. Nanti saya jelaskan juga.
Oke, jadi previewnya seperti itu. Ini di sini ada mahasiswa, tabel mahasiswa, dan ada tombol tambah. Ini bagian sidebar. Ini juga ada navbar. Ini untuk masuk ke database langsung, sebuah shortcut ya. Kemudian di sini juga ada logout. Fungsi logout nanti juga akan dijelaskan. Oke, di sini udah logout nih. Kalau logout itu harusnya tidak bisa mengakses admin ya. Admin mahasiswa PHP. Nih, coba lihat statusnya. Anda telah berhasil logout. Kemudian ketika saya mau mencoba masuk ke sini bagian admin, nah akan muncul seperti ini. Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Ini adalah proses session. Nanti saya jelaskan juga di codingannya. Oke, kemudian kita akan pergi ke bagian codingannya langsung aja. Visual Studio Code. Di sini saya mau menjelasin hasil codingan saya aja ya, yang saya tulis sekitar beberapa hari ke belakang ya untuk tugas mata kuliah bahasa pemrograman dengan dosen Bapak Sanudin. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan semua codingan saya yang ada di sini. Soalnya kalau saya tulis cara di record gitu, nulis ngetik satu-satu kemudian sambil dijelasin, kayaknya bakal makan waktu berjam-jam ya. Ya mengingat ngetik saya masih lambat. Jadi saya mau menjelasin dulu dan gimana sih caranya biar bisa sampai jadi seperti tadi previewnya. Oke. Yang pertama tuh kalian perlu membuat sebuah database di sini dengan cara menggunakan aplikasi XMPP. Saya menggunakan versi 3 ya, jadi pakainya framework, PHP framework. Kalau yang versi 2 itu kan native ya. Oke, kita yang pertama lakukan adalah menginstal XMPP, kemudian kita jalankan XMPP-nya, install seperti biasa aja. Kemudian kita membuat sebuah folder project kita di sini ya. Harus ini hukumnya wajib di sini. Di tempat instalasi XMPP kalian, kemudian taruh di bagian htdocs ini project saya. Erudit taruhnya di sini ya, harus di sini soalnya kalau PHP itu kan lewat web browser. Oke, dari mana XMPP-nya? Yang pertama kita aktifkan bagian action start, Apache dan juga MySQL, kemudian langsung klik aja ke admin. Nah, di sini ada database php_my_admin. Yang perlu kita lakukan adalah membuat step pertamanya adalah membuat database. Nah, sesuai seperti rekapan ini ya. Make database. Yang pertama kita lakukan make database. Kita bisa melakukan membuat database-nya di sini. Ada klik baru aja. Kemudian nama basis datanya apa terserah. Contoh aja ya di sini contoh 2. Sesuai ini aja perlu kalian apa dan buat langsung. Nah, di sini ada nama tabel, terserah kita bisa menggunakan tabel yang kita perlukan juga. Ada tabel mahasiswa dengan jumlah kolom. Ini jumlah kolom maksudnya kolom yang kita butuhkan. Seperti data mahasiswa itu apa aja sih? Ya, kayak ada namanya, ada NIM-nya, ada jurusannya apa, alamatnya di mana, dan segala macam. Kita butuhnya apa, berapa gitu. Contohnya NIM, nama, jurusan, terus alamat 4 ya kita buat. Kita sebenarnya bisa nambah nanti. Nah, di sini kita tulis npm, nama orang pokok mahasiswa, jenisnya integer, kemudian nama, em, untuk jenisnya varchar ya struktur datanya, kemudian email dan juga jurusan ya. Email pastinya karakternya varchar. Nah, panjang nilainya terserah mau berapa. Em, yang paling banyak NIM itu paling banyak 20 aja sih. Jangan
Kemudian nama orang terpanjang sih paling sekitar 50 karakter aja sih. Email samain aja, jurusan juga gak panjang-panjang banget. Ya sampai sini udah oke semuanya, langsung simpan aja. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah database seperti ini ya. Kita mau ini npm dijadikan sebuah key. Nah, sekarang ini adalah primary key npm. Add primary key npm. Ini juga bisa kalian lakukan dengan query ya di sini SQL. Dan kita yang perlukan lagi bikin tabel baru lagi. Nama tabelnya user. Nanti kita butuh user untuk proses login ya. Kolomnya ada 3. Oh, jangan banyak. Kolomnya banyak sekali. Now ID, kemudian username, dan juga password. ID integer, username varchar, panjangnya 20. Username paling panjang 50 aja, password juga sama. Disimpan. Oke, di sini kita juga punya tabel ya, 2 tabel jadinya tabel mahasiswa dan juga tabel user. Di mana tabel user ada ID, username, dan password. Saya mau bikin primary key-nya di username aja lah. Username. Oke, sekarang kita sudah punya database ya. Tapi yang saya ini sebagai um, demo aja ya, yang kita pakai ini aja yang sudah ada, yang saya um, bikin sebelumnya di sini tadi. Oke, anggap saja database sudah oke. Kita langsung koneksikan database-nya di sini. Saya jelasin aja ya di sini, kalau ngetik kayaknya bakal lama banget soalnya. Oke, koneksi ke database. Kita membutuhkan sebuah variabel, terserah bisa koneksi con. Di sini saya menggunakan $con, artinya ini variabel yang namanya con. Dengan menggunakan fungsi mysqli connect dengan parameter ini localhost sebagai username, kemudian root, dan ini password, dan ini nama databasenya DB Campus. Ya ini ya, nama databasenya DB Campus. Oke, seperti ini. Kalian lakukan ketikan seperti ini, membuat sebuah function dulu, function PHP. Dengan cara seperti ini, tulis saja namanya fungsi atau function ya, dot PHP. Kemudian enter. Nanti akan membuat sebuah text editor seperti ini ya. Maaf, ganggu rekaman kayak. Oke, di sini kita yang perlu lakukan adalah membuat sebuah function ya. Dan ada function query dengan parameter SQL. Di sini parameter SQL-nya maksudnya adalah query SQL, kode-kode SQL yang seperti ini nih. Contohnya yang mana ya? Yang seperti insert data, yang seperti ini. Select bintang from tabel mahasiswa, itu namanya query. Parameternya SQL query. Kemudian di sini saya melakukan global koneksi, variabel koneksi secara global ya. Kemudian di sini ada ambil data dari tabel mahasiswa, query data mahasiswa. Di sini kita memerlukan variabel result untuk menyimpan data yang direkam oleh MySQL query. Di sini connect, SQL query yang nanti kita masukkan di bagian index.
Kemudian di sini ada variable row. Ini ada sebuah list. Kemudian di sini ada if result. Jika resultnya tidak ditemukan atau gagal, maka kita bisa print MySQLi error. Koneksi errornya seperti apa. Kemudian di sini ada ambil data mahasiswa dari objek result menggunakan fungsi MySQL fetch row atau assoc atau array atau onJack. Di sini kita memakai yang kita perlukan aja. Di sini masing-masing adalah untuk fetch row mengembalikan array numeric, kemudian fetch assoc mengembalikan array sesuai asosiatif, dan fetch array mengembalikan array keduanya, dan fetch onJack mengembalikan array asosiatif. Dan kita melakukan looping di sini gunanya untuk menangkap data dari database yang akan disimpan di variable rows. Dengan kita membutuhkan variable row $row sama dengan MySQL fetch associative dengan parameter result yang akan ditangkap oleh dengan fungsi fetch assoc. Kemudian di sini akan melooping ya secara terus-terusan sampai datanya terisi semua di variable list ini. List ini rows. Rows sama dengan row. Return rows. Ini gunanya untuk menangkap data. Oke, sampai sini dulu. Nanti di bawahnya saya jelaskan lagi untuk pembuatan fungsi create, update, delete, registrasi, dan juga yang lainnya. Kita butuhnya sampai sini dulu query. Oke, kemudian setelah membuat database oke, koneksi database juga oke, kemudian membuat login dan registrasi form index PHP. Di sini saya menamainya index PHP kenapa? Soalnya kalau login.php nanti tidak bisa langsung ke direct langsung ya ketika kita mengakses seperti ini. Thread. Ini kan kita localhost CRUD ya, nama project kita. Ntar ya, kita akan langsung masuk ke sini. Kalau index itu langsung ke rekam ya, langsung ke pilih defaultnya langsung ke index. Jadi saya bikin form loginnya index. Di sini juga ada index PHP, tapi lihat lokasinya. Di situ ada di C, exam, extradoc, CRUD, admin, index. Dia masuk ke folder admin ya. Artinya ini sessionnya masuk admin atau package admin. Sedangkan ini indeksnya di bagian luar. Lihat exam, BP, extradoc, root, langsung index. Yang ini harus masuk admin dulu. Nah di bagian ini itu sebuah fungsi yang bisa dilakukan cuman admin doang yang bisa ngelakuin. Sedangkan semua orang di sini saya taruh di bagian luar, index, login, dan regis. Semua orang bisa melakukan login dan juga melakukan regis. Sedangkan untuk package admin, kita harus login sebagai admin, baru bisa mengakses semua ini. Seperti melakukan cetak, create, delete, data, update data, dan segala macamnya di bagian session admin. Jadi yang pertama adalah bagian indeks PHP. Oke, di sini apa aja saya jelasin. Kita yang melakukan membuat sebuah logika apa yang namanya if condition ya. Oke, kondisinya begini. If jika is set get pesan atau itu maksudnya is set jika tombol is set itu ditekan, maksudnya ini tombol mana submit. Nah ini tipe submit get is set get, maka dia akan menangkap semua data yang ada di sini. Kemudian, dan jika get pesannya adalah gagal, maka kita akan mengeprint again gagal, username dan password salah. Dengan kondisi lainnya, jika pesannya logout, kita akan mengeprint Anda telah berhasil logout. Dan untuk kondisi lainnya juga, dengan pesan belum login, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Seperti yang dicontohkan yang pertama ya, session yang pertama kita
Contohnya kita masukkan username dan password yang salah, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Oke, untuk bagian ini kita memerlukan tipe doc type-nya HTML. Di sini HTML dengan head, titelnya sistem informasi atau login. Itu di sini ya. Nih, bagian login. Kemudian kita PHP include header.php. Ini maksudnya header itu seperti kayak styling, style sheet ya, CSS segala macam, kemudian CSS gitu, yang biasa kita lakukan seperti ini. Saya taruh headernya itu di sini. Ini ada beberapa link yang saya pakai ya. Ini saya dapatkan dari template yang tadi dari admin LTI, sebuah template tentang dashboard admin. Ini di sini tell the browser to be responsive to screen wide. Maksudnya untuk menjelaskan ngomongin browser agar bisa responsif dengan lebar layar. Dan di sini ada font Awesome. Saya menggunakan font Awesome juga. Linknya related href admin plugin font Awesome free css admin.css di sini. Dari mana font Awesome? Nah, ini font Awesome. Ini bagian CSS. Dan kemudian ada ion icons, themselves dominus bootstrap, hijack, jtv map, theme style, overlay scroll bar, data range, speaker, summer note, Google Fonts, Search Sense Pro. Ya, saya melakukan ini maksudnya biar di bagian indeks PHP di bagian headnya itu nggak panjang banget. Jadi saya bikin header seperti ini sendiri. Kemudian saya save as header.php. Jadi ketika kita butuh apa namanya membutuhkan headernya tinggal panggil saja seperti ini. PHP include header PHP. Oke, kemudian di bagian body saya menggunakan kelas hold transaction login page. Ya, semuanya ada di kelasnya itu ada di sini semua ya. Di bagian sini semua CSS-nya kelasnya. Kemudian bagian div saya cetak paragraf check in to start your session. Nah, oke, di bagian form. Formnya actionnya adalah login PHP, method post. Jadi maksudnya ketika kita tipe submitnya diklik, maka kita akan mendirect ke bagian login PHP ini. Di bagian login PHP. Nah, di sini kan index ada inputan username, tipenya text, kelasnya from control, name-nya username, placeholder-nya username, dan juga ada password, name-nya password ya. Ini penting di mana name akan dibutuhkan untuk um, fungsi post. Kemudian ketika kita sudah klik login diklik, if set akan melakukan get pesan login. Oke. Di sini ada fungsi session start. Ini maksudnya apa? Start new or resume existing session. Session start creates a session or resumes the current on one based on a session identifier passed via the get or post request. Maksudnya dia akan menangkap sebuah session melalui ini. Sini ada include function.php. Ini maksudnya mengimport fungsi PHP ini yang ada di sini yang sebelumnya kita bikin diimport ke bagian login.php ini. Fungsinya sudah kita bikin sebelumnya. Oke, di sini setelah kita melakukan import function PHP menangkap data yang dikirim dari form login. Jadi ketika kita mengklik ini, klik tombol login, maka akan mengirimkan data menggunakan metode post ke bagian sini.
Kita memerlukan variabel username dengan metode post username. Jadi ini index name username ini yang dikirim lewat post, fungsi post dengan name username akan ditangkap oleh variabel username dan password akan ditangkap oleh variabel password seperti ini. Ini MD5 maksudnya sebuah kalkulasi atau enkripsi ya. Sebuah enkripsi yang merubah string atau tulisan seperti ini menjadi kode-kode seperti ini. Mana? Nah, ini adalah MD5 15 karakter acak. Itu sebuah enkripsi ya. Kemudian kita menyeleksi data pada tabel admin dengan username dan password yang sesuai. Dengan menggunakan kita menciptakan membuat variabel data, kemudian menggunakan fungsi MySQL query dengan dua parameter koneksi, koma, query-nya apa di sini. Jadi saya karena ini untuk menyeleksi data, maka menggunakan slash bintang semuanya, maksudnya pilih semuanya dari tabel user di mana username adalah username ini yang dikirim dari indeks PHP dan juga password adalah password. Nah, kemudian kita hitung nih jumlah data yang ditemukan dengan menggunakan variabel check dengan fungsi mysqli 6 rows gets the number of row in the result set. Jadi kita hitung nih if check lebih dari 0, jadi jika rows-nya lebih dari 0 itu artinya udah ada datanya ya. Kalau gagal, kalau dicek ternyata yang kamu masukkan username dan passwordnya ternyata nggak ada, nanti kita mengirim headernya location index PHP dengan pesan gagal. Ini kenapa ada pesan di sini ya? Pesan. Maksudnya ada di sini. Kalau kita melakukan username dan passwordnya gagal, kita kirimin pesan gagal. Nanti di sini akan ngeprint login gagal, username dan password salah. Oke. Kalau di sini anggap saja username dan passwordnya benar yang diinputin. Jadi nanti session username-nya akan menjadi username dan session statusnya akan menjadi login. Kemudian akan di redirect ke location admin.index.php. Oke, setelah kita membuat login form, kita juga perlu membuat registrasi form juga ya. Bentukannya nanti seperti ini, create new user. Nah, di sini sih bagian registrasi form. Ada username, password, dan juga confirm password. Regis.php. Oke, di sini kita perlu membuat file regis.php, di mana di dalamnya ada beberapa code PHP dan juga HTML yang ada di sini. Yang pertama kita import function.php-nya, kemudian kita melakukan sebuah kondisi jika ditekan iset registernya, maka kita akan melakukan seperti ini. If registrasi post lebih dari 0, kita print alert user baru berhasil ditambahkan. Tapi kalau registrasinya tidak ditekan atau datanya adalah 0, maka kita akan mengeprint user baru gagal ditambahkan dan akan mengeprint errornya apa di sini. Oke, di bagian doc type, HTML, head, titelnya sistem informasi registrasi. Untuk bagian headernya, seperti biasa saya mengimport header.php. Kemudian untuk bagian body, menggunakan kelas yang sudah disediakan di sini semuanya. Kita langsung aja ke bagian form aja yang penting. Di sini actionnya adalah kosong ya. Artinya ketika kita diklik, itu tetapnya ke sini.
Oke, metodenya POS. Input tipenya adalah text, kemudian kelas form control, dan name-nya adalah username. Placeholder-nya username, ID, username, required. Jadi inti required itu maksudnya harus diisi ya. Kalau nggak diisi nanti nggak bisa disubmit. Kemudian di sini ada password, input dan password, kolom password, name-nya password, dan juga input type-nya ada kolom input password juga di sini buat konfirmasi password seperti registrasi pada umumnya. Kemudian untuk bagian tombolnya tipenya submit, name-nya register. Ya, jadi sininya is set post register. Jadi kalau klik di register seperti itu. Nah, di sini bagian fungsinya itu ini dalemannya apa aja sih? Kemudian bagian fungsinya bagian registrasi. Nah, ini registrasi. Kalau bagian ya, if jika iset postnya ditekan, maka melakukan registrasi. Ini sebuah fungsi registrasi dengan parameternya post. Ini fungsinya, registrasi parameternya data ya. Di sini ada global count untuk mengkoneksikan database-nya. Kemudian di sini saya menggunakan 3 variabel, username, password, dan password 2. Di mana username akan menangkap data yang dikirim secara post dari regis ini. Ini kenapa actionnya kosongin jadi seperti itu. Di sini akan ditangkap oleh variabel username untuk post name-nya username dan password akan ditangkap oleh post password variabel password akan menangkap post dari name ID-nya yang password dan ini password confirmation-nya akan ditangkap oleh password 2 dengan name-nya password 2. Oke, di sini kita membutuhkan variabel result di mana result ini adalah menyimpan sebuah SQLi query koneksi. Kemudian di sini ada query-nya select username, pilih username dari user di mana username-nya adalah username. If MySQL fetch a stock, di sini akan mengecek apakah username-nya udah dipakai atau belum, ada terdaftar atau belum. Jadi kalau true, dia akan mengeprint ya username-nya sudah terdaftar. Kemudian di return file seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi lagi. If password tidak sama dengan password 2, maka akan dikonfirmasi password tidak sesuai. Maksudnya di sini kalau bikin password kemudian konfirmasi passwordnya tidak sesuai, maka tidak bisa diteruskan untuk membuat datanya dan akan mencetak konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian di sini ada enkripsi password. Enkripsi password ini gunanya untuk menginskripsi ya. Jadi mengubah string yang seperti ini username contohnya akan dirubah menjadi beberapa kode-kode acak yang berbentuk MD5. Kemudian di sini setelah kita menginputkan semua datanya, username, password, konfirmasi password, kemudian klik registrasi, maka di sini akan melakukan insert data. Ini adalah sebuah query insert into user, username dan password di kolom username dan kolom password dengan value dengan nilai username dan password yang sudah kita isikan di bagian formulir registrasinya. Kemudian MySQLi query koneksi SQL dan jalankan dan kita kembalikan sebagai affected row. Oke, jadi prosesnya seperti ini. Nah, contoh saya mau membuat username-nya Marzuki16, passwordnya Marzuki123, kemudian passwordnya samain. Registrasi, user baru berhasil ditambahkan. Kita lihat di di database-nya. Tuh, tadi passwordnya adalah Marzuki13, tapi ini akan dikonvert menjadi MD5. Ini maksudnya MD5 itu enkripsi. Oke, saya rasa bagian login dan form udah oke.
Login dan registrasi form udah oke. Kemudian function login juga udah dibikin, include session, make registration. Ya, sampai ini udah bisa bikin login dan registrasi ya. Kemudian kita bikin index PHP yang ada di dalam folder admin. Index PHP yang ada di folder admin. Oke, kita login dulu. Ini adalah tampilan indeks PHP-nya. Di sini ada session start. If session statusnya adalah login, maka header location-nya adalah indeks PHP pesan belum login. Jadi maksudnya ini jika sessionnya statusnya tidak sama dengannya, tidak sama dengan login, maka akan dikembalikan ke bagian login yang awal tadi. Oke, di sini ada doctype HTML. Git-nya kita includekan import header PHP-nya. Dan navbar, saya juga ada navigasi PHP di sini. Saya dapatkan dari template. Template-nya itu di sini nih, admin LTI. Nah, ini adalah template yang saya gunakan. Kita lihat live preview-nya. Nah, ini adalah template yang bentukan awalnya itu seperti ini. Nah, ini template-nya. Kemudian saya rombak semuanya dan saya pakai yang saya butuhin aja. Ya kan? Saya rombak jadi seperti ini. Oke, ini bagian berandanya sih seperti ini aja. Di bagian ini ada, ini namanya sidebar dan ini namanya navigasi bar. Oke, untuk bagian indeks PHP-nya itu seperti ini aja. Ini bagian indeks PHP-nya kita abaikan aja. Soalnya yang saya pakai adalah sebenarnya di bagian ininya, yang bagian CRUD-nya ya. Ini adalah film mahasiswa.php. Ini di sini letaknya. Yang sebenarnya proyek dari tugas akhir mata kuliah pemrograman web ya ini kan CRUD. Jadi yang sebenarnya perlu dijelaskan itu bagian sininya. Oke, di bagian mahasiswa.php di sini ada saya import function.php seperti ini. Kemudian saya membuat sebuah variabel dengan isi fungsi query select semuanya dari tabel mahasiswa diurutkan tabel mahasiswa dengan urutan nama ascending. Jadi A B C D reset jadi urut. Kemudian session start. Di sini akan memulai session start di mana jika statusnya tidak sama dengan login, nanti akan dialihkan ke indeks PHP di bagian awal. Oke, di sini ada doctype HTML. Titelnya admin untuk bagian data mahasiswa. Kemudian saya include juga di sini header-nya. Include header. Di sini juga ada bagian navbar. Di bagian bunti saya includekan navbar di sini dan juga include sidebar. Di bagian sidebar ini isinya seperti ini. Di sini ada admin page untuk bagian span-nya. Kemudian di sini ada session untuk username-nya di bagian ini. Ini ada beranda mahasiswa.
Ini ada navigasi mahasiswa ya tadi. Jadi kalau diklik mahasiswa akan mendirect ke mahasiswa.php. Dan semuanya ini masih belum ada di fungsinya. Ini untuk bagian sidebar-nya. Dan ketika kita mengklik sidebar dan bagian navigasi mahasiswa, maka akan muncul tabel mahasiswanya. Oke, langsung aja ke bagian tabelnya. Oke, di sini ada tabelnya. Oke, di sini ada beberapa um, kolom ya, ada kolom nomor, gambar, NPM, nama, email, dan jurusan, dan juga ada aksi. Di bagian bodinya, dengan cara menginputkan data dari database ke bagian HTML-nya. Caranya adalah meng-looping semuanya dengan for each. Kita membutuhkan sebuah variabel di sini, variabel i sama dengan 1. Kemudian kita mulai melooping for each mahasiswa as MHS. Mahasiswa as MHS, kemudian I adalah untuk bagian nomor, kemudian gambar adalah mahasiswa gambar, kemudian di sini ada di bawah gambar ada NPM, di sini akan mengisi NPM, kemudian di sini ada bagian nama, email, jurusan, dan seterusnya. Aksi, untuk bagian aksi ini ada ahref, update PHP. Jadi kalau kita mengupdate, di sini ada tombol update, akan mendirect ke bagian update.php. Di sini, mana? Nah, ini update PHP dengan npm sama dengan mahasiswa npm. Dan untuk bagian delete sama. Dan jika di bagian on click akan return konfirmasi apakah Anda yakin mampus data ini, kemudian delete. Ini akan mengharef ke delete.php. Oke, langsung aja di bagian ini. Create, create, update, and delete, CRUD. Oke, bagian create, tambah. Di sini ada formulir tambahkan data mahasiswa. Kita bisa langsung ke bagian code-nya, create mana. Nah, ini. Oke, kita perlu membuat file PHP-nya di sini ya, create.php. Kemudian di sini ada beberapa codingannya, PHP dan HTML. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memanggil fungsi .php ini di PHP untuk bagian fungsi update-nya mana? Create ya. Nah, ini fungsi create-nya. Fungsi create, import fungsi create-nya di sini. Fungsi create-nya di sini ada fungsi create di mana menggunakan parameter data global con untuk koneksinya, koneksi ke database ya. Dan di sini udah ambil data dari tiap elemen dalam form. Nah, ini di bagian ini. Nah, jika iset, cek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Jadi kalau isetnya submitnya ditekan, akan mengirimkan data dengan apa namanya, dengan metode post. Nah, ini di bagian form action metodenya post. Di sini ada input untuk bagian enter name, untuk bagian name, dan name-nya npm. Di sini ada input untuk nama, name-nya nama. Kemudian di sini ada input email, name-nya email. Dan di sini juga ada input jurusan, name-nya jurusan. Kemudian di sini ada gambar, nah ini name-nya gambar. Dan di sini untuk bagian tombolnya tipenya submit, name-nya submit. Jadi kalau tipe tadi name-nya submit ditekan, akan menjalankan ini fungsi create dengan parameternya yang kirim dari post form
formnya. Oke, di bagian create data. Seperti yang tadi, kita membutuhkan variabel untuk menyimpan data dari post. npm akan menyimpan post npm dan nama akan menyimpan post nama dan seterusnya. Kemudian di sini kita membutuhkan query untuk insert datanya adalah insert into tabel mahasiswa dengan kolom npm nama email jurusan gambar dengan nilainya adalah sesuai pada variabel yang sudah ditangkap variabel ini dengan metode post. Kemudian kita menjalankan query-nya, koneksi, kemudian msql query. Kemudian kita returnnya adalah affected row. Jadi logikanya seperti itu. Untuk bagian create.php. Oke, simple aja seperti itu. Kita contohkan tadi lagi NIM-nya 3121100765. Namanya siapa ya? Dimas Anggara. Emailnya dimas@gmail.com. Jurusan hukum. Gambarnya default. Nah, ini adalah proses create. Kemudian ada proses update. Mana? Di bagian aksi update. Jadi kita akan membutuhkan aksi di sini. Di bagian kolom aksi ada namanya tombol update. Di sini akan mengelink ke update.php dengan langsung mengirimkan npm-nya adalah mahasiswa npm. Oke, bagian update PHP. Sama aja kayak tadi, kita import function PHP-nya. Function bagian update. Nah, ini bagian function update. Oke, di bagian function update ini ada session untuk ini session start itu maksudnya saya kirim semuanya untuk biar sessionnya itu masih yang sama gitu lah. Oke, yang pertama kita ambil data dari URL, yaitu get npm sama dengan get npm. Nah, mana nih? Nah, ini adalah proses get. Ini URL-nya, update.php, tanda tanya npm sama dengan npm. Ini adalah proses get. Jadi variabel ini akan menangkap get npm-nya. Ambil data dari mahasiswa. Saya membutuhkan variabel mahasiswa, kemudian dengan query select semuanya dari tabel mahasiswa di mana npm adalah get npm. If isset, cek apakah tombol submit sudah ditekan apa belum. Jadi kalau issetnya udah ditekan, maka akan melakukan submit ya. Nah, jalankan fungsi update di sini. Jadi kalau udah ditekan, akan menjalankan update, fungsi update di sini dengan parameternya post update. Nah, jadi di bagian fungsi update akan ada ambil data dari tiap elemen dalam form. Di sini ada variabel npm, variabel nama, email, jurusan gambar, di mana setiap variabel ini akan menyimpan data dari proses post yang sudah dilakukan di bagian update ini. npm akan menangkap inputan yang dengan name npm. Nama akan menyimpan data atau inputan dari name nama, dengan email akan menginputkan nama dari email, name email dan seterusnya. Ya, di sini ada query update datanya adalah SQL-nya update tabel mahasiswa setting, maksudnya set tentukannya adalah nama sama dengan nama
email sama dengan email, dan jurusan sama dengan jurusan, gambar dan gambar. Di mana npm sama dengan npm. Jadi yang kita update itu em, yang memiliki npm-nya adalah npm. Kemudian kita jalankan query-nya di sini. Kemudian kita kembalikan sebagai affected row. Oke, jadi sebagian update itu seperti itu. Kita coba mengupdate Dimas Anggara. Jadi Dimas Saputro. Kita submit. Nah, ini udah langsung ganti ya. Oke, kita lanjut. Jadi prosesnya udah bikin indeks PHP-nya, sidebar-nya, tabel data mahasiswanya, kemudian add buton ini, tambah buton, kemudian action button-nya ada delete dan update. Oke, bagian delete-nya belum ya. Kita akan mencoba mensimulasikan saya mau menghapus si Dimas ini, ternyata ini nggak daftar di bagian hukum ya. Saya mau delete aja. Klik delete untuk bagian asli, dan ketika akan ke delete klik akan memunculkan sebuah alert di sini dengan pesan apakah Anda yakin mau hapus data ini. Oke, kalau di cancel ini akan tidak melakukan proses delete. Tapi kalau kita oke, nah si Dimas itu sudah di delete. Oke, saya jelaskan di bagian delete aksi itu. Nah, di sini linknya adalah delete.php dengan npm sama dengan mahasiswa npm. On klik, jadi klik jika aksi ini diklik akan mengembalikan konfirmasi apakah Anda yakin mau saja ini. Klik. Nah, ini adalah sebuah form, sebuah link ya, URL delete.php dengan npm-nya adalah kita maksud ke delete.php. Ini ada import function.php. npm sama dengan get npm. Dia variable npm akan menangkap URL dengan id npm. Kemudian if deleted npm lebih dari 0. Jadi jika melakukan delete lebih dari 1, lebih dari 0 maksudnya. Jadi ada klik delete dan dikonfirmasi oke. Nanti dia akan ngeprint data berhasil dihapus dengan bentukan alert dan kemudian akan di redirect locationnya ke index.php. Dan jika tidak ada konfirmasi, maka data gagal dihapus. Jika ini melakukannya tidak sesuai pada fungsi PHP-nya. Oke, langsung aja ke bagian fungsi download. Nah, ini. Oke, ini adalah fungsi delete, di mana parameternya adalah npm. Ini kita melakukan koneksinya di apa ini modifier global. Kemudian di sini ada variable SQL dengan query delete from tabel mahasiswa where npm adalah npm. npm-nya itu parameter ya. Dari mana? Nih, npm-nya adalah parameter yang diambil melalui get URL. Nah, setelah itu kita melakukan query run, dijalankan query-nya. Hapus dari tabel mahasiswa di mana npm-nya adalah. Kemudian kita return-nya adalah MySQL affected row. Jadi logika untuk bagian delete itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Update, delete, udah. Create.php and create function juga udah. Navbar, logout, report, print.
Oke, saya mau jelaskan di bagian report print dulu aja. Nah, ini adalah report print yang seperti review dari awal itu seperti apa print. Ini akan melakukan download. Ini saya menggunakan Internet Download Manager jadi seperti ini. Start download. Jadi maksudnya dia akan mengeprint atau mengeprint bagian ini. Namanya report print. Oke, report print itu seperti apa? Yang cetak PHP. Ini tombol report printnya mana nih? Di bagian mahasiswa PHP ya tentunya. Nah ini button type submit plus button primary print. Ini akan mengeref cetak.php. Jadi ketika tombol print yang ada di tabel mahasiswa diklik, maka dia akan mengeling ke cetak.php. Nah ini cetak.php ini isinya apa sih? Nah di sini saya menggunakan framework namanya MPDF yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Coba saya search aja deh biar nggak salah. Apa itu MPDF PHP? Oke, apa itu MPDF? MPDF adalah sebuah library yang berguna untuk membuat report atau laporan dengan format PDF. Lisensi pada library MPDF ini open source, jadi bisa Anda gunakan silakan. Mantap kan? Cara kerja MPDF itu dengan cara mengkonversi sebuah halaman HTML. Ini halaman HTML ini yang dimaksud ke dalam bentuk format PDF. Library ini sangatlah mudah digunakan dan juga bisa membaca script cascading style sheet CSS untuk mengatur desainnya. Oke, langsung aja di bagian MPDF-nya. Oke, di sini ada file cetak.php, isinya seperti ini. Require owned directory vendor autoload. Ini vendornya, autoload. Ini autoload PHP itu di sini ya, letaknya. Kemudian require function.php, include function PHP. Mana function PHP? Oh, nggak ada sebenarnya, berarti ini nggak perlu ya. Nggak butuh ini. Dia akan melakukannya di sini. Oke, di sini ada mahasiswa, variabel mahasiswa dengan query-nya slash semuanya from tabel mahasiswa. Diurutkan tabel mahasiswa dengan nama ascending to bawah. Kemudian di sini ada MPDF sama dengan new MPDF. Nah, di sini adalah HTML-nya. Untuk parameter output. Untuk parameter output, untuk parameter write-nya, kita membutuhkan parameter HTML. Ini yang akan kita print adalah daftar mahasiswa. Kemudian di sini ada saya bikin tabel dengan kolom nomor, gambar NPM, nama, email, dan jurusan. Kemudian di sini ada looping untuk mengisi kolom-kolom ini dengan cara looping for each mahasiswa as mahasiswa. Oh iya, function ini maksudnya lupa. Buat ini ya tentunya, buat fungsi query dan juga fungsi koneksi. Lupa. Nah, untuk bagian for each mahasiswa as mahasiswa kita looping di sini. Nah, ini HTML titik sama dengan ini sebuah operasi untuk menambahkan sebuah variabel ya. Isi dari menggabungkan isi dari file. Oke, di sini isinya adalah loopingan hasil loopingan tentunya untuk mengisi nomor, gambar NPM, sama email dan jurusan. Kemudian ini untuk penutup HTML. Dan di sini MPDF-nya dengan fungsi write HTML dengan parameternya adalah kode-kode HTML ini. Kemudian menggunakan fungsi MPDF output daftar mahasiswa .pdf.
Ini adalah parameter untuk nama filenya. Dan setelah kita melakukan ini, dia MPDF ini akan menjalankan dua fungsi ini. Yang pertama ditulis HTML-nya, kemudian dicetak menjadi outputnya adalah print. Dia akan mendownload dan start download. Nah, ini hasil downloadnya. Nah, ini adalah hasil download dari HTML ini. Aduh, saya tebel. Ini sesuaikan. Jadi HTML tadi akan dicetak sebagai PDF. Nih. Oke, saya rasa print report adalah seperti itu aja. Kemudian di bagian logout ya yang belum jelasin. Nah, saya logoutnya itu di mana sih? Saya taruh di bagian navbar. Ini, tombol logout. Nah, ketika diklik akan logout seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk fungsi logoutnya sendiri seperti apa? Kita akan melakukan session start dulu sebetulnya. Habis itu setelah logo ditekan akan melakukan session destroy atau menghapus semua session. Kemudian mengalihkan halaman dan mengirim pesan logo. Header location index PHP dengan URL pesannya adalah logout. Kan jadi nantinya dia akan redirect ke indeks PHP yang di awal lagi. Oke, baik kurang lebih seperti itu penjelasan dari proses pembuatan CRUD ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau penjelasan saya mungkin belibet dan terima kasih.